They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Ini kan dari baik sekali nih. Kira-kira bisa biasa apa jadi baik nih? Kalau pohon ini sudah sangat bagus dan saya melihat persoalannya di dimensi saja ya. Sap-sapan antar dahan yang terlalu rimbun. Kemudian ini mohon maaf, ini kan pohon kelihatannya terlalu rapi, tidak natural gitu. Jadi bulatan-bulatannya seperti bulatan-bulatan yang terlalu natural. Jadi kelihatannya nanti tradernya akan memilih lebih sederhana dengan bulatan yang bervariasi besar kecil. Kemudian tangan di bawah ini kelihatannya akan lebih ditonjolkan. Dia akan memilih salah satu misalkan kepala supaya lebih tampak antara yang atas dan yang bawah. Nah, makanya nanti kelihatannya ada beberapa cabang kecil yang dipotong untuk memperlihatkan bulatan ini sebagai aksen dari pohon ini. Betul begitu, Pak Ujang? Oke, jadi sama ya kurang lebih dengan kemudian punya multi mahkota ya, kepala lebih dari satu. Tapi dua-duanya ini pohon mahal. Dua-duanya mahal. Mau dirapiain nggak? Ini masalahnya sayang kalau gini udah pakai rapian. Sudah itu sayang ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last. Saya menerangkan tentang hal poin ini. Ini pohon gak jelas bapak-bapak tadi sebelumnya kan lihat kenapa masih kita juri kemarin tuh mengapresiasi nilai baik sekali, ya kan? Karena di sini anatominya juga dalam lengkap, tahapannya udah lengkap sampai anatominya tua. Anatomi itu dalam pohon itu ada tahapan-tahapan bayi, anak, remaja, dewasa sampai tua. Itu cukup dengan ranting sampai cucu ranting. Ini kebetulan cicit rantingnya banyak sekali gitu, yang mengakibatkan ruang dari pohon ini, dimensi dari pohon ini nggak kelihatan. Saya coba membuang tadi beberapa ranting untuk meringankan lah, menyimpulkan. Contoh ini, tadi waktu panjang ke sini dan ada ini ruangnya ketutup sekali. Tapi begitu saya buka baru dikit nih Pak, dan nampak. Dan ini pohon kalau untuk model atau gaya ini kan pintrang. Sedangkan tadi itu ada satu kesatuan antara pohon yang satu dengan yang ini saling menyentuh, akhirnya timbul satu garis fluid, kesannya satu pohon. Jadi si juri tidak bisa menangkap pesan, sangat tegas gitu. Kalau ini kan ketahuan ini 2 batang, nanti kita timbulkan 2 mahkota. Jadi judulnya mengena, Pak. Nah itu sebagai pesan yang disampaikan, diusahakan setelah kita pruning agak ditebalan dikit. Jadi lebih agak sedikit menonjol mahkotanya. Nah, nanti kita diperingan hanya
Jangan sekali-kali menampilkan dalam kontes pohon santigi baru di pruning. Kenapa alasannya? Sentuhan, bekas sentuhan rekayasa tangan manusia itu masih biasanya kelihatan kental dan itu mengurangi nilai. Jadi timingnya itu setelah dia tumbuh trubus baru kita tampilkan. Makanya untuk ajang di kontes pameran itu harus pintar-pintarnya kita menghitung berapa hari nih jarak yang waktu yang ideal untuk sebuah pohon itu tampil maksimal. Karena hasil sentuhan manusia itu jangan sampai kelihatan di pohon itu. Untuk santigi tergantung tempat. Kalau di Jakarta sebulan udah berani, sebulan kita tampilkan 4 minggu, 3 minggu baru trubus. Jadi jangan sampai bekas-bekas potongan itu kelihatan terus ditampilkan, itu sangat kelihatan. Nah ya, makanya si batangnya sendiri membuat satu dimensi ini ke belakang ke depan. Nah di sini ada ruang-ruang. Jadi dimensi itu bukan hanya kita pada ruang-ruang untuk mencapai kedalaman ruangnya. Jadi di dimensi itu di semua bidang tuh ada gitu. Jadi ini sangat bagus flow-nya itu ya. Hanya ini nanti tinggal tebelin dikit, yang lain diperingan nanti lebih nonjol. Jadi ini filosofinya kalau kita lihat di bonsai twin trunk itu antara ibu dengan anaknya. Otomatis anaknya lebih dilindungi sama ibunya, itu filosofinya. Dan ini bukan mutlak ya, sebetulnya kalau seni mah sah-sah aja. Ojang saya nggak bikin pakai mahkota ya silakan aja, tapi begitu juri menilai kok pesannya tidak dapat gitu. Nah ini pesannya bisa dapat sekarang ya. Itu mungkin Mas Adit penjelasan kira-kira tentang ini, nanti setelah finishing kita jelasin lagi. Nah ya. satu lagi dulu Pak ya, sebelum finishing kembali. Ketika di sini ada mahkota yang kedua, ini ditentukan ini hanya asal rimbun atau memang ending dari batang ini? Itu sama, tetap bikin kita sap-sapan bikin gradasi. Ya tetap dari batang utama yang ada. Betul. Tidak dibikin bulat aja. Ya tetap ada sap-sapan kecil. Kemudian untuk pengaturan bikin awan ya gradasi ini sap-sapan, diusahakan jangan kelihatan sama. Ini besarnya sama dengan ini sama dengan ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Tujuannya apa? Biar kesannya tidak terlalu kelihatan diatur. Yang namanya alami itu, walaupun kita diatur di pohon bonsai itu memang karya sendiri diatur ya, tapi bagaimana pada akhirnya hasil rekayasa ini, hasil pengaturan kita nggak kelihatan gitu. Itu sebetulnya. Nah si juri di waktu pameran ya itu kan salah satu yang mewakili komunitas untuk menilai pohon kita juri. Betul. Nah itu harus intinya harus diperhatikan banget tadi. Siapa aja? Tadi akan menjelaskan ya. Tadi kayak Pak Haji Yaya kelihatan sebelum kita pruning memang berat sekali, rimbun ya. Saya mungkin mau nitip pesan ke teman-teman para seniman semuanya, karena saya di sini memang juga sebagai juri. Untuk sebuah pohon rata-rata semua pohon ya, untuk menampilkan sebuah kesan pohon besar, kita harus berani membuka kerangka yang di dalamnya. Maksudnya apa? Percabangan, ranting, minimal itu. Banyak kasus pohon itu setelah kita training cabang dengan besar biar imbang, pada akhirnya ditutup lagi dengan daun. Nah itu sebetulnya tidak ada manfaatnya. Kita lihatkan, kita perlihatkan, kita expose apa kelebihan pohon itu, batangnya, cabangnya, rantingnya. Mungkin daunnya sebagai penunjang aja, sebagai indikator bahwa pohonnya sehat. Lihatnya apa? Salah satu indikator itu dari daun. Kalau nggak ada daun gimana Pak Ujang di pameran? Nah itu kan pertanyaan juga ya. Sering nggak yang bertanya gitu? Banyak pohon yang nggak ada daun. Ada yang bertanya, Pak Ujang di Indonesia itu kan nggak ada musim gugur. Saya bilang kalau untuk secara seni kita lihatnya harus lebih luas, universal. Jangan selalu ini alamnya alam Jawa Barat boleh punya karakter. Contoh ini pohon tropis boleh. Tapi kalau lihat secara universal kita lebih bijak ya. Contoh kalau pohon-pohon yang kelihatan pohon dewasa itu biasa kerangkanya itu lebih kelihatan, daunnya di ujung-ujung. Jadi kayak gini, kita lihat gerakan percabangan yang ada di dalam itu kelihatan. Ada ruang, ada kedalaman ruang. Karena bonsai itu dilihat dalam satu sudut pandang, tapi dia bisa mencapai kedalaman ruang ke belakang. Coba kalau di sini rimbun, pasti nggak kelihatan.
Nah itu dengan bikin garis-garis komposisi, kemudian ada ruang-ruang yang besar, itu sebetulnya permainan apa ya? Tata ruang kalau gitu, tata ruang ya, tata letak, tata ruang. Jadi saya nitip banyak pohon-pohon di sini tuh kadang-kadang hanya rimbun aja, hanya bulat aja, mau lihat gimana gitu. Nah kebetulan juga di Indonesia kita harus patut bangga, ini ada sebuah informasi. Kebetulan waktu aspak ke Taiwan, ada seorang pakar bonsai yang namanya Cengkung. Dia terkenal dengan sinesisnya. Dia belajar ke orang Indonesia. Tepuk tangan dulu. Belajar ke orang Indonesia berani menelanjangi ya, pohon melajangi pohon, Pak. Jadi kalau di sana itu rata-rata bulat-bulat, Pak. Gerak dasar bagus tapi ini ketutup. Nah, kok dia ada ketertarikan pada bonsai Indonesia? Nah, ini harus dipertahankan. Ini sebagai jati diri salah satunya ini. Udah punya ciri bonsai Indonesia di luar itu udah terbaca. Nah, kita patut berbangga dong ya. Nah, ini di pameran teman-teman mungkin salah satu ya apa ya, pesan dari saya itulah berani membuka, berani menelanjangin pohon itu, kelebihan pohon itu. Ya. Itu Pak Sadit. Jadi kalau kita tuh mesti berani kayak gini tuh buang-buangin aja, diperlihatkan percobangannya. Jadi kelihatan geraknya. Sekarang kita gini logikanya, kita bikin gerakan wearing, main cutting gitu. Tapi begitu udah jadi enak dengan tekukan, tutupin dengan daun, percuma. Sama kalau kita olahraga ya binaraga itu kan olah badan juga, wah enak. Udah jadi kita pakai baju yang gombrang kan nggak kelihatan, perlihatkan. Inilah kelebihan saya. Itu pengen dilihat gitu Pak, gitu ya. Jadi kayak semacam ini udah jelas, nanti lebih detail lagi Mas Adit, betul. Nah nanti kalau udah numpuk itu lebih kelihatan lagi, lebih tajam. Siap Ya, oke. Nah cuma nyinggung dikit Pak, tadi ada kode nih, katanya IBC sudah di tangan. Nah IBC itu apa Pak? Nah, kebetulan Jakarta bulan 5 akan mengadakan hajat promosi lagi. Iya kan nanya dulu IBC, mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi kita itu gini, nanti Jakarta Pak pada bulan 5, kebiasaan dalam satu kontes itu selalu ada basic show untuk keseluruhan show ya pameran. Nanti di Jakarta akan dibagi dua. Yang tingkat pratama, madya, utama itu hanya basic show, yang prestasi tertinggi. Bintang itu ada namanya grand champion, first runner up sama second runner up. Waduh, gimana lidahnya Pak Ujang? Wah, itu yang tadi makan roti. Oh iya, betul. Sedikit tadi itu. Ya. Nah itu ini satu mungkin baru kali ini Pak diadakan di Jakarta. Kita itu dari pengalaman kita sebelumnya. Terkadang kelas bintang diadu dengan kelas pratama, madya, utama itu kayaknya kurang adil. Betul. Kenapa? Bintang dengan kelas pratama, madya, utama itu berbeda pola penilaiannya. Kalau pratama, madya, utama itu pakai yang 4 kolom, pakai angka. Kalau bintang itu udah feeling. Jadi ini perang antara mungkin perang bumi dengan langit, udah berbeda penilaiannya gitu kan. Itu Pak. Jadi mari silakan datang ke Jakarta bulan 5. Iya itu aja ya. Oke. Di kita ini banyak orang bicara berdasarkan pengalaman. Karena di kita itu jarang orang menemukan satu misalkan media secara ilmiah, riset gitu lah. Betul nggak? Ada nggak sih teman-teman yang kalau media pasir tuh ini menurut riset gitu? Kayaknya belum ada ya. Rata-rata berdasarkan pengalaman. Pengalaman betul Pak Ujang. Nah kalau pengalaman ini tergantung dari di mana dia tinggal. Oke. Ya kan? Kalau yang di pinggir pantai mungkin tidak usah pakai macam-macam. Kalau saya udah pernah nyoba gini, dibantu dengan garam gerosok, garam kasar, ditaburin di potnya kurang lebih, kalau pot segini tuh 1 sendok makan, daunnya bisa lebih tebal. Tapi ada lagi orang dengan air laut yang bersih dicampur dengan air tawar biar payau disemprotin. Oke. Kalau saya Pak Ujang nggak dipakai apa-apa, pohon subur, bohong dia bilang. Kan nggak pakai apa-apa tadi kan? Ya. Bohong lah itu. Jadi kalau pohon tidak pakai apa-apa itu bohong supaya bagus tuh, saya pengen tahu. Mungkin pengen resep juga yang tidak pakai apa-apa tuh bisa bagus dan subur ya. Pengen belajar gitu. Tetap bonsai itu harus ada nutrisi. Yang paling penting mungkin di dalam bonsai itu media dasar yang harus bagus. Yang lainnya mungkin nutrisi. Sekarang ada pakai pupuk juga kayak apa? Anderson itu bagus ya. Itu saya juga pernah pakai.
baru sekali tapi udah ada perubahan, promosi lagi. Emang iya nggak apa-apa, Iya, makanya emang bener Bang. nggak apa-apa Pak Haji, emang gitu. Jadi kebetulan ini salah satu teman kita di Anderson itu sangat support terhadap event-event pameran. Saya terima kasih. Ada banyak yang kebingungan untuk pupuk-pupuk untuk media ya, kayak dulu Dekastar ya. Iya betul. Sekarang Dekastar itu menghilang dari pasaran, sampai orang cari kelimpungan kayak cari ini, kayak cari minyak goreng gitu ya. Susah gitu Pak. Nah ini susah ya, minyak goreng susah ya. Minyak goreng susah, susah. Jadi sekarang ada alternatif lain dengan Anderson, itu bagus. Itu untuk pengganti sebagai Dekastar ya. Jadi kalau saya mungkin dalam media tanam itu, ya tadi Pak Sadi tergantung dari pengalaman masing-masing. Biasanya ini tidak terlepas dari unsur pasir ya. Untuk orang ada yang pakai Pak Ujang, saya pakai sekam aja numbuh, tapi kurang bagus. Jadi kalau saya tuh pengalaman untuk pakai pasir, ya bukan harus selalu pasir Malang, pasir bangunan bisa. Mungkin pakai kompos lebih bagus, kompos daun. Ya. Oke, benar. Yang intinya kalau pohon yang di pinggir pantai Santigi lebih mudah perawatannya dibandingin yang jauh dari pantai, tergantung ketinggian dari permukaan. Oke, itu satu untuk bicara media dan nutrisi ya. Kedua masalah tadi Pak, bingung penentuan pruning nih, karena kan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga ya. Ya, Kalau kita pruning habis itu gimana? ini pruning itu pruning daun kali kayak finishing ini ya, Pak Faisal dari mana Pak Faisal? Pruning daun atau masih bahan untuk daun aja? Untuk bonsai Santigi kita mesti tahu ya kapan kita mangkas daunnya, ya kan, pruning untuk kapan kita harus ngelosin dulu, karena jangan sampai juga pohon itu sering di pruning sampai rapi terus nggak ada jeda, itu bahaya ke pohonnya. Jadi sekali kita losin, tapi sejauh mana dia batasannya, karena kalau sampai telat biasanya daunnya di ujung kita mau ngepres sampai habis digundulin, biasanya itu gambling, bisa mati. Tapi ada satu trik saya udah pernah dari pengalaman juga, begitu kita pruning nggak ada daun, kurangin airnya. Kenapa kurangin airnya? Karena kalau nggak ada masak, nggak ada fotosintesis daun ini, Penguapan ya, Pak. otomatis nggak ada penguapan itu akar tuh pasti dia dihantam air tuh pasti ada pembusukan, ya. Biasanya orang ada yang langsung dipanaskan, tapi kita harus tanggulangi dengan hujan, apalagi musim hujan gitu. Setelah dipruning dihabisin di tempat terbuka, kemudian musim hujan gitu, udah bisa mati ke pohonnya. Jadi kalau lebih bagus bagaimana cara menanggulangi ada air ini kelembabannya, gitu ya. Jadi caranya itu jangan telat, juga jangan keseringan di pruning. Kadang orang ada punya bonsai itu mainnya rapi terus, ya. Iya. sampai rapi itu berbahaya. Itu tidak memberikan kesempatan untuk pohon itu bernapas gitu ya. Akar itu untuk jalan. Jadi kalau dihantam akar diam lagi, begitu narik akar jalan, hantam lagi. Jadi dilos dulu, press lagi. Cuma jangan kebablasan. Ini kalau Santigi kebablasan itu begini Pak. Kalau kebablasan motong itu resiko. Betul. Santigi, cemara udang. Mungkin kalau pohon tertentu ya yang jarak waktunya lama itu kayak pohon sinensis. Sinensis itu bisa mungkin 2 bulan, 3 bulan pruning. Pak ini nih Pak Ucap nih yang ini mah, yang jagonya sinensis di sini nih. Jadi harus kita tahu karakter dan jenis semua pohon. Karena kalau nggak tahu nanti dipukul rata ini salah gitu. Ya gitu Mas Adit. Oke, benar-benar siap. Satu cabang dijadiin langsung sampai ke ujung, dibagi ranting, anak ranting, cucu ranting. Ini nggak pakai tahapan berarti ya? Jadi gerak pohonnya itu ya tidak terlalu signifikan pergerakannya itu, karena dia hanya pakai alat bantu dengan kawat. Tapi kalau pakai tahapan itu kelihatan pohon, bener-bener pohon tuh natural maksud itu, ya kan? Ini kelihatannya walaupun ada pengecilan tapi kelihatan silindris. Nah, seorang juri untuk memberikan penilaian ada 2 buah pohon sama-sama Santigi. Dalam penilaian untuk menentukan misalkan best in class, terbaik kan di kelas itu, juri harus pinter dan harus adil. Lihat, misalkan di dalam hal kecil aja dari percabangan itu yang satu nggak pakai tahapan, yang satu pakai tahapan dengan bentuk yang sama ya, pasti si juri menilai yang pakai tahapan, karena proses pakai tahapan bikin percabangan jauh lebih lama dengan yang tidak pakai tahapan.
Ini salah satu yang tidak pakai tahapan itu kenapa? Begitu kerangkanya belum kuat, akhirnya begitu beban ada di ujung daun akhirnya ngeplek. Makanya suka buangin. Itu jadi belum waktunya kita jadiin, udah dijadiin. Tapi kalau kayak kemuni gini dengan tahapan yang udah kuat, begitu pohon mau jadi pasti lepas dari kawat. Terutama dari pohon-pohon apa ya, beringin, cemara udang itu